Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Kita ketemu lagi di Haji Tauhid Channel. Nah, di sini kita akan membahas tentang persiapan mengikuti suatu perkemahan. Nah, agar tidak lupa peralatan apa saja yang akan kita siapkan dan kita bawa selama mengikuti kegiatan perkemahan, baik itu oleh kakak pembina yang akan berkemah atau bercamping maupun dari peserta didik. Nah, ini adalah hal-hal pokok yang wajib dibawa ketika kita akan berkemah. Nah, ikuti video ini sampai habis, tonton sampai habis. Namun jangan lupa yang belum subscribe, jangan lupa subscribe agar bisa mengikuti perkembangan video kami berikutnya. Kemudian share sebanyak-banyaknya kepada teman-teman kita agar ada manfaatnya. Berikan like dan berikan komen positif untuk membangun video di channel ini. Yuk kita ikuti yang pertama apa yang harus dibawa. Untuk yang pertama yang tidak boleh lupa adalah ini rumah kita, yaitu tenda. Macamnya ada yang berbentuk prisma, ada yang berbentuk dom. Nah, untuk yang berbentuk dom ini macamnya juga banyak. Ada yang sekali buka langsung jadi seperti ini. Ini yang sekarang banyak digunakan sehingga ini namanya tenda praktis. Ya, tenda praktis. Ini cepat sekali mendirikannya. Dan ini sudah ada talinya, tinggal ini di bawah dengan cara digendong seperti di ransel begini juga bisa. Ya. Nah, ini peralatan yang paling penting. Ini satu untuk 2 orang. Terus dengan peralatannya yaitu beserta pasak. Pasaknya sudah ada di dalamnya. Nah, berikutnya adalah matras. Matras ini sebagai alas untuk kita tidur. Ini jangan sampai lupa. Selanjutnya adalah yang paling penting, jangan sampai lupa, karena kita kemah biasanya di tempat yang hawanya cukup dingin. Jangan lupa membawa sleeping bag atau selimut untuk kita tidur. Ini ya. Nah, untuk mengantisipasi pada musim hujan, kita sediakan yang namanya fly sheet. Fly sheet itu suatu kain, lembar kain yang ukurannya kurang lebih 2-3 meter. Nah, ini adalah tidak tembus oleh air ya. Ini kita bisa beli dengan harga yang macam-macam, kualitas yang macam-macam. Ini dengan peralatannya sekalian, yaitu 4 pasang pengikat yang bisa untuk menarik ke kanan ke kiri, atas ke kanan kiri, muka dan belakang. Ini fly sheet. Ini biasanya dipasang di atasnya tenda kita yang sudah berdiri untuk mengatasi air hujan supaya tidak masuk ke dalam tenda kita. Nah, agar fly sheet ini bisa tegak berdiri, maka perlu kita siapkan adalah tiangnya ini. Ini tiang kita bisa beli. Ya, ini kalau kita beli satu set itu tiangnya isinya 2. Ya, yang ini bisa kita rangkai-rangkai, kita sambung-sambung, yang jadinya seperti ini. Nah, ini panjangnya setelah disambung 4 batang ini 160. Nah, ini ditaruh di kanan kiri tenda, kemudian fly sheet dibentangkan ya sampai ke belakang, makin ke belakang makin ke bawah. Jadi ini bisa untuk mengantisipasi hujan, air hujan ya. Jadi mengurangi yang kena langsung ke rumah kita atau ke tenda kita. Nah, di video kami berikutnya akan kita peragakan bagaimana mendirikan rumah, yaitu berupa tenda ini dan sekaligus fly sheet-nya. Bagaimana matrasnya. Nah, peralatan berikutnya yang tidak boleh lupa adalah peralatan untuk keperluan kita bekerja, yaitu peso. Peso berarti macam-macam. Monggo, ini sesuai dengan kebutuhan. Kalau berarti yang model begini, ini adalah di saku, ditaruh di samping kanan atau kiri, monggo. Terus berikutnya lagi adalah perlengkapan di tenda adalah lampu. Saya suka lampu yang pakai cas ya. Lampu ini
harganya tidak terlalu mahal. Ini untuk menerangi di dalam rumah kita. Ini ada beberapa mode, ada mode darurat seperti ini. Ini cukup fleksibel ya. Terus untuk keperluan kita bepergian di malam hari, kita perlu siapkan adalah senter seperti ini ya. Jadi ini adalah senter portable. Nah, setelah ini dirasa cukup untuk keperluan makan kita, kita perlu membawa kompor lapangan. Nah, cerita kompor lapangan, ada kompor lapangan yang dengan tabung kecil seperti ini. Ini kompornya. Ini kompornya bisa dibuka, bisa ditutup begini. Ini tinggal dipasangkan. Ya. Ini sudah ada nyala api. Ini versi yang pertama. Versi yang kedua, dengan menggunakan Nestleng TNI ini, dengan kompornya sekalian, dengan bahan bakar parafin. Dengan bahan bakar parafin yang berapa harganya 15-20 ribu. Nah, separuh parafin ini bisa untuk, seperempat parafin ini bisa untuk mendidihkan air, maupun untuk membuat mie atau membuat kopi. Jadi cukup efektif. Nah, ini Nestleng TNI dengan perlengkapannya. Jangan lupa kalau bikin kopi kita pakai gelas yang tidak mudah pecah seperti ini. Ya, tidak mudah pecah seperti ini. Ini untuk keperluan kita makan dan minum. Jangan lupa juga kalau kita ingin buat cangkirnya seperti ini, monggo itu sesuai kebutuhan. Berikutnya lagi yang jangan sampai lupa adalah makanan adalah makanan instan seperti ini. Ya, makanan instan seperti ini kita siapkan untuk keperluan kita survival di camping, di alam bebas. Nah, terus juga perlengkapan minum. Jadi ini untuk botol minum yang kita isi, kita bawa di tas ransel besar, namanya Carrier. Perlengkapan obat-obatan kita. Nah, obat-obatan kita kemas, dan jangan lupa obat-obatan yang paling penting adalah obat merah untuk mengatasi luka ringan. Ini paling penting ya. Selain obat-obat yang lain, vitamin dan lain-lain sesuai kebutuhan kakak dan adik-adik semuanya. Berikutnya lagi adalah pembagian peralatan sesuai dengan tugas kita. Mungkin kelompok kita atau kita kebagian tugas membawa bendera merah putih. Jangan sampai lupa bendera tunas lapa, dan jangan sampai lupa kita mungkin ditugasi membawa bendera Singapura, dan juga bawa ini senjata kita, tongkat dan tali pramuka. Nah, berikutnya lagi adalah sekarang untuk keamanan kaki, pastikan memakai sepatu yang multifungsi ya, dengan sol yang kuat. Nah, seperti ini untuk sepatu, dan kemudian juga tutup kepala berupa topi. Nah, kemudian untuk alas kaki lain yang sifatnya sandal misalnya, pilih sandal yang untuk outdoor, yang bawah ada solnya kuat sehingga tidak mudah terpleset atau di tempat yang licin. Kita aman begitu ya. Nah, sekarang kita ke arah pakaian. Pakaian kita siapkan pakaian untuk ibadah, pakaian untuk kegiatan, maupun kaos yang sudah kita lipat seperti ini. Nah, dalam video kami yang lain sudah ada tutorial kami dari Haji Tauhid bagaimana cara melipat pakaian supaya praktis dan ringkes dibawa di tas Carrier. Nah, jangan lupa juga kita menyiapkan kompas, karena mungkin kita kebagian kompas ya. Nah, kompas biji adalah seperti ini. Nah, bentuknya seperti ini, macamnya juga banyak ya. Jadi ini adalah peralatan navigasi yang penting juga, jangan sampai ditinggalkan. Nah, alat berikutnya yang tidak boleh lupa adalah penutup kepala. Penutup kepala yang seperti ini adalah sangat ideal, multifungsi, sehingga di cuaca panas ini bisa melindungi kita. Juga topi praktis seperti ini juga bisa
kakak atau adik-adik siapkan sebagai pelindung kepala kita untuk kegiatan-kegiatan tertentu. Selanjutnya juga ini juga tidak boleh ketinggalan, yaitu peluit sebagai isyarat, ya, terutama bagi pemimpin regu atau kakak-kakak yang akan membina, para pelatih juga. Ada juga peluit yang seperti ini, yang seperti peluitnya tukang parkir, ya, seperti ini. Ya. Tapi kalau di kegiatan kepramukaan ada biasanya seperti ini. Kalau ini bunyinya begini. Ini memang lebih keras, ya, tapi ini sangat dianjurkan. Ini adalah biasanya untuk meniup, memberikan isyarat Morse. Yang perlu kita siapkan selain juga alat mandi kita, alat bersih diri, ya. Jadi menyangkut obat-obatan, pakaian pribadi, alat ibadah, alat bersih diri, dan peralatan keamanan kita yang menyangkut pakaian, sepatu, topi, baju, tempat kita tidur, yaitu berupa rumah kita dalam bentuk tenda. Nah, itu peralatan yang harus dipersiapkan, minimal seperti itu. Maksimalnya monggo sesuai dengan kebutuhan kakak-kakak dan adik-adik semuanya, sesuai dengan pembagian kita di kelompok. Tetapi rata-rata kalau kita akan berkemah masih butuh tenda, alat tidur, sleeping bag, alat masak praktis, dan pakaian, ya, serta pelindung diri kita. Jangan kemana-mana, tetap terus ikuti di Haji Tauhid, sehingga kemah kita adalah kemah yang menyenangkan, camping kita camping yang mengasihkan dan peduli terhadap lingkungan, yaitu cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Jangan merusak alam, justru alam adalah sahabat kita. Dari alamlah kita memperoleh suatu kehidupan. Jadi perlu kita jaga kelestariannya. Jangan sampai kita kemah, alam kita menjadi kotor. Yuk kita terus ikuti Haji Tauhid. Pada video berikutnya kami akan bagikan tips bagaimana mengemas barang-barang tadi di dalam tas besar ini, tas ransel yang besar namanya carrier. Nah, bagaimana menyusunnya? Jangan kemana-mana, ikuti terus Haji Tauhid channel. Salam Pramuka.